Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alif Muhammad Alfian dalam acara podcast Jurnal People. Nah, di podcast kali ini gua mau ngundang salah satu teman gua, yaitu Joko Maulana Ramadan atau yang biasa kerap dipanggil Mas Joko. Nah, dia adalah seorang mahasiswa aktif ilmu politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2018 dan sekaligus sebagai seorang pengusaha. Dan di tengah kesibukannya dia juga kadang merangkap sebagai driver bus pariwisata. Kemudian di akhir tahun lalu 2020 dia juga maju dan alhamdulillah kepilih menjadi Ketua Umum Himapol atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan pertama. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita panggil orangnya, yaitu Joko Maulana Ramadan atau yang biasa kerap dipanggil Mas Joko. Nah, kali ini kita udah kedatangan rekan kita nih, yaitu Mas Joko dari mahasiswa ilmu politik dan sekaligus sebagai ketua umum terbaru nih. Halo, Jurnal People. Nah, gimana kabarnya Mas Joko? Alhamdulillah sehat Bang Alif. Bang Alif gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Nah, di tengah-tengah kesibukan kali ini nih, gimana nih di awal tahun ini? Di awal tahun ini untuk kesibukan gue sendiri ya, selain gue baru terpilih menjadi Ketua Umum Himapol UIN Bandung gitu pada akhir Desember kemarin, gue juga aktivitas utama gue itu sebagai mahasiswa dan juga gue sebagai orang yang memiliki usaha gitu, berwirausaha. Karena gue berwirausaha dalam bidang yang pertama itu dalam bidang pariwisata, kemudian gue lagi merintis agrowisata juga, gue lagi mempersiapkan itu gitu. Insya Allah lah kalau pandemi ini udah berakhir, tempat itu bisa gue launching. Dan yang ketiga, gue buka jasa sewa HT. Kemudian yang keempat, gue juga jadi petani gitu. Gue sekarang lagi ngembangin yaitu usaha dalam bidang budidaya jahe merah. Dan itu merupakan proyek sosial gue sebenarnya. Gue kerja sama koperasi, sama yayasan juga. Karena nantinya si jahe merah itu nanti disebar ke rumah-rumah warga, dimana nantinya kalau misalkan ada halaman-halaman kosong nih ya di tiap-tiap rumah warga bisa dimanfaatkan jadi produktif gitu. Karena lumayan juga Pak Alif, harga jahe merah itu di pasaran itu sampai 80.000 per kilogram. Oh, berarti sekarang usaha yang lagi digarap sekarang mau ngambil tentang jahe merah. Jahe merah itu proyek sosial sebenarnya. Proyek sosial di awal tahun ini. Di awal tahun ini gitu. Karena kan dari PKH itu sendiri kan harus meningkat nih taraf kehidupannya. Jangan sampai istilahnya orang-orang itu cuma ngandelin kartu doang gitu, dimanjain oleh kartu. Bagaimana orang-orang yang tadinya tidak mempunyai usaha bisa punya usaha, bisa mendapatkan penghasilan lebih dari situ. Kayak gitu. Terus untuk kan kemarin kita setahun penuh, hampir lah katakanlah setahun ya dari bulan Maret. Sekarang udah pengen bulan Maret lagi walaupun masih Januari, dihadang dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, gimana sih Mas Joko dalam usahanya itu sendiri? Apakah terjadi banyak problem atau seperti apa? Dan untuk mengatasinya sendiri itu kayak gimana tuh? Wah, gila banget sih kalau ngomongin COVID ini ya. Kenapa nol omset Pak? Pas awal-awal pandemi itu, pas daruratnya gawat-gawat. Bahkan kru gua gitu ya, seorang driver bus, kemudian tour leader, ada juga helper atau kernet gitu. Dia fight gitu untuk ngehidupin keluarganya. Ada yang sampai ngarit ke sawah, ada yang jadi tukang kebun istilahnya, ada yang balik ke tani, ada juga yang jadi kuli panggul di pasar kayak gitu. Ya macam-macam. Kalau gua sendiri sih ya istilahnya masih aman-aman aja sih gitu, walaupun gue nggak dapet omset gitu. Karena kan gue status mahasiswa, gue merupakan masih jadi anak juga gitu, masih ada tanggungan orang tua, masih bisa juga kan, masih bisa makan lah, ikut sama orang tua gitu. Nah, terus apalagi kan di akhir tahun lalu ya, tahun 2020, alhamdulillah kemarin Mas Joko maju dan terpilih juga sebagai ketua umum
Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik baru angkatan pertama kan. Nah, gimana sih perasaan Mas Joko setelah terpilihnya? Perasaan ya, kalau ngomongin perasaan campur aduk sebenarnya nggak seneng banget gitu, dan bukan sesuatu hal yang perlu dijadikan sedih gitu. Cuman di sini kan istilahnya jabatan segala macam itu adalah amanah atau titipan yang istilahnya harus gue jalanin dengan semaksimal mungkin, seperti itu. Yang tadinya dulu bebas, istilahnya gue berkeliaran kemana aja, gue bisa berangkat ke Sumatera, ke Jawa, ke Madura, ke Bali, itu harus gue kurangin Pak. Karena di agent travel sendiri, gue itu nggak cuma jadi agent, tapi gue kadang-kadang jadi driver. Gue gak gengsi nih ngomong di sini, SIM gue udah B1 umum cuy. siap. Kadang-kadang nyupir juga gue Pak. Ya lumayan lah, dapat order dari temen gitu. Nah terputus lah jalan rezeki di situ sebenarnya. Cuman kalau untuk order pribadi ya jalan sih, tinggal gue nyuruh kru gitu, driver juga teman-teman gue sendiri gitu, gue nitipin kepercayaan ke dia sebagai wakil dari agent travel gue sendiri, karena gue udah punya izinnya juga, udah terdaftar, nomor induk berusaha udah terdaftar secara nasional gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang ketua umum baru nih ya, kita balik lagi ke ranah mahasiswa. Apa sih motivasi terbesar Mas Joko untuk masuk gitu ke dalam organisasi himpunan, apalagi maju gitu sebagai ketua umum langsung angkatan pertama Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik 2018 UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Salah satu motivasi terbesar gue itu yaitu mempersatukan segala perbedaan itu untuk menjadi kekuatan. Karena kita tahu sendiri masyarakat Indonesia, kemudian kita lihat secara nasional, kemudian sampai ruang lingkup kampus, bahwa kita itu berbeda gitu, banyak perbedaan karena Indonesia sendiri itu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi satu jua. Nah di jurusan gua sendiri, jurusan ilmu politik, gua memiliki motivasi yang tadi untuk menyatukan segala perbedaan menjadi sebuah kekuatan. Artinya teman-teman gua boleh berproses di organisasi manapun, boleh berproses di tempat manapun, tapi ketika mereka pulang ke jurusan gua, istilahnya dia bisa profesional gitu. Apa yang didapat di luar bisa diamalkan di jurusan kita untuk bersama-sama membangun, untuk sama-sama bersinergi, membangun ilmu politik yang berkemajuan. Gak enak lah gitu kalau jadi mahasiswa cuma kupu-kupu, kuliah pulang, gaji enggak sih? Karena kuliah itu cuman beberapa tahun, paling lama 4 tahun lah, mudah-mudahan udah beres. 3,5 tahun pengennya sih kayak gitu. Nah waktu itu biar bisa gue manfaatkan gitu, gue biar bisa jadi orang yang bermanfaat juga di jurusan gue, apalagi jurusan gue ini jurusan yang baru gitu. Terus setelah terpilih menjadi ketua umum dari bulan apa? Bulan Desember ya? Bulan Desember, akhir Desember. Berarti kurang lebih sudah sebulan ya? Sekitar 1 bulan kurang sebetulnya. Itu udah apa aja sih yang disiapin dalam pembentukan formaturnya itu? Dalam pembentukan formatur, gue sendiri buka komunikasi sama teman-teman yang di jurusan gue gitu, mempersiapkan nantinya Himapol ini mau dibawa kemana, dan Himapol ini harus sesuai dengan visi misi gue seperti itu. Gue ajak teman-teman yang memang istilahnya sama-sama mau bersinergi gitu, mau sama-sama bareng membangun ilmu politik, ya gue ajak gitu semua pihak, gue rangkul gitu di jurusan gue. Dan sekarang gue itu lagi masuk ke tahap open recruitment untuk staffingnya. Untuk staffing. Setelah staffing, barulah gue mengajukan untuk pelantikan nantinya buat di SK-kan seperti. Kira-kira tanggal berapa itu untuk pelantikan? Untuk pelantikan, kalau tanggalnya gue belum nentuin ya, karena oprek juga sampai sekitar tanggal 27 baru selesai oprek. Ya, nanti kita mengajukan untuk SK. Mudah-mudahan di awal Februari atau pertengahan Februari gue udah bisa pelantikan. Mungkin sekian aja ya buat kali ini. Terakhir, pesan dan kesan dari Mas Joko sendiri untuk rekan-rekan mahasiswa, apalagi di Mas Joko udah sebagai pengusaha, kemudian merangkap juga menjadi ketua umum Ilpol terbaru. Nah, boleh dong pesan-kesannya untuk rekan-rekan mahasiswa yang lain?
Buat rekan-rekan mahasiswa yang lain, pesan gue yaitu gue punya sebuah quotes gitu. New is challenge not dangerous, yang artinya sesuatu yang baru bukanlah ancaman, tetapi sesuatu baru itu adalah sebuah tantangan yang harus kita jalani. So jangan takut untuk berproses, untuk berwirausaha, karena kita sama-sama mahasiswa, kita harus mengamalkan Tridharma. Gua insya Allah gitu, gua lagi berproses untuk mengamalkan itu. Yuk teman-teman juga sama-sama berproses bareng, biar nggak jadi mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang gitu. Karena masih banyak ruang-ruang atau peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan untuk berproses. Karena kuliah nggak lama bro, cuman sebentar. Setelah itu kalau udah bukan jadi mahasiswa lagi, momen itu nggak bakal ditemuin. Oke, itu aja sih kalau dari gua. Mantap Mas Joko, terima kasih buat waktunya untuk nyempetin hadir di dalam acara podcast kali ini, yaitu podcast Jurnal People. Sekian teman-teman, mungkin sampai sini aja buat podcast kali ini. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak